ukurannya, ini ukuran pakai 28, terus dan naik lagi jadi 44 sama ke 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channelnya Trackline Official. Ya, saat ini kita dengan knalpot Supra yang tekukannya entah jelas di mana ini. Dan sekarang minta kita buatin baru, jadi kita bikin yang lebih rapi daripada ini. Untuk leherannya aja ya, untuk si silencernya ya udahlah pakai yang ini aja. Dan ini harusnya nggak ada di sini. Ini juga harusnya nggak ada di sini. Ya, pokoknya begitu. Gaskan, Meng. Langsung dikerjakan sama mekanik dari Bollywood. Mekanik Bollywood nih. Jadi tadinya ini mau di repair, terus setelah kita hitung-hitung, bukannya kita ngerekomendasinya langsung jadi bikin baru, tapi memang untuk yang setelah kalau misalkan mau di repair itu banyak banget yang dirubah. Apa? Oh, makanya pakai gituan tadi ya. Oh, pantesan. Iya, udah sebanyak kemana-mana. Jadi harusnya kalau si layaran Supra itu dia tuh larinya harusnya ke bagian sini nih, nggak kolong kayak tadi lah, kecuali misalkan tipikal motor untuk road race baru itu banyak yang pakai kolong. Tapi kalau misalkan untuk motor standar dan belum pakai underbone itu better ngikutin tekukan si standarnya aja ya. Kita review sedikit ya untuk bahan yang ini ya. Bahan yang digunakan bisa dilihat bedanya ya, ini dari dekat mana sih, nah ini dia ya, bisa dibedakan jenis bahan yang digunakan dan nanti kita akan sesuaikan dengan spek motornya. Ini kebetulan masih standar, cuman porting aja, jadi ntar kita fokus ke fittingnya biar lebih rapi ya. Untuk si speknya tidak terlalu banyak perubahan secara bentuk leheran nantinya, tapi kita sesuaikan dengan lebih rapi aja. Karena tadi kalau misalkan dilihat dari luar gitu, dilihat pas lagi dipasang memang agak kurang rapi, dan tadi katanya gasruk ya, mana ya, bekasan gasruk ya. Jadi sekarang ini mau kita proses dulu untuk pembuatan leherannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya Trackline Official dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang lagi proses untuk pemasangan manifolnya. Untuk di bagian manifold ukurannya itu di 32 dan di leherannya itu ukuran 3828. Jadi biar dia nggak geser kemana-mana harus dicantum dulu ya, biar dia ora kabur. Buat si manifold ini sendiri fungsinya itu nanti dia akan masuk ke bagian mesin. Mana dia? Nih.
dia akan masuk ke bagian sini dan ukurannya pasti harus ngepres sama yang ada di lubang head, makanya dibikin lebih gede daripada ukuran leherannya. Tapi itu cuma buat untuk masuknya aja, dan ditambah lagi itu juga buat stopper buat si kelandasnya nanti, buat yang kupingan buat dikunci ya. Jadi sementara ini lagi dilas dulu, setelah itu nanti kita akan proses untuk step pengerjaan selanjutnya. Let's go. Kita lanjut lagi memotong. Untuk ketukan yang di head sudah jadi, itu juga yang di belakang lagi disesuaiin. Kalian sudah buka, jadi sekarang sudah mulai masuk ke proses nyesuaiin tekukan yang ada di step depan ya. Soalnya kalau misalnya di Supra itu di bagian yang ininya harus nyempil ke dalam gitu. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan untuk di motor standar masih bisa masuk, karena nanti kalau misalkan motor udah spekan kayak misalkan udah kepala 6 atau lebih gede daripada itu, leherannya otomatis akan lebih gede, dan kalau udah gede itu leherannya nggak akan bisa masuk ke dalam sini ya, dan pastinya akan dibuat leheran kolong. Tapi bentukan leheran kolongnya juga nggak kayak tadi di video awal lah, akan lebih ke sini. Jadi sekarang kita lagi in point. Sekarang kita lagi proses dulu untuk nyambungin dari yang leheran tengahnya nih, yang ada di step depan sama yang ada di bagian head. Oke, sementara bahan lagi disiap-siapin, nanti kalau misalkan lagi proses pembuatan atau misalkan sudah jadi, bakal gua terusin lagi videonya. Let's go. Nah, jadi ini gue spill lagi untuk bahan-bahan yang akan dipakai. Oke, ini adalah penyambung dari leheran yang ukurannya sekian jadi ukuran sekian. Ya, terus ini ada dua ya. Pertama ini dari 32 ke 38. Jadi ntar dari leheran 32-nya naik ke 38-nya itu pakai penyambung ini, pakai converter ini. Terus untuk di 3844-nya pakainya ini. Ya, nanti ada satu lagi yang langsung naik ke 50-nya. Kayak gitu. Yang 50-nya tuh 50-nya. Ini 50. Oke. Spill sedikit lagi aja untuk bahan yang dipakai ini. Kita pakai full stainless ya. Untuk tebalnya bisa om cek sendiri tingkat ketebalannya kayak gimana. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut lagi ke proses selanjutnya. Let's go. Oke, gua spill lagi untuk yang di bagian tengahnya. Ini kurang lebih kayak begini ya. Tebalnya sama, pakainya juga sama. Untuk tebalnya, bahannya masih pakai stainless. Terus nanti dia itu posisinya ada di sini. Ya, posisinya ada di situ. Ini 26 semua bang ya? Oh 28. Ya ini ukurannya di 28. Berarti masih sama ukurannya sama yang di
bagian head. Oke, paling kalau misalkan di atas ini sudah mulai harus bikin layaran kolong. Kalau di dalam situ maksimal ukuran berapa, Bang? 28. Maksimal 28. Berarti kalau misalnya udah di atas 28, udah mulai kayak masuk 32, itu udah nggak bisa lagi bikin layaran kayak gini, berarti harus kolong. Dan itu tenang aja, kalau misalnya masih motor-motor standar ya ini masih bisa pakai layaran yang di ini. Kalau misalkan motornya udah spekan, itu harus kolong, udah nggak bisa lagi pakai yang di sini. Dan rata-rata juga kalau misalnya motor udah spekan, biasanya ininya udah underbone ya biasanya. Jadi ya sesuai sama kebutuhannya aja kayak gimana. Kalau misalkan masih standar, kita tetap rekomennya sebenarnya ngikutin yang di atas biar lebih rapi fittingannya. Tapi kalau misalkan motornya sudah standar ya mau nggak mau dari bawah bikin bawah. Oke, untuk sementara ini sudah mulai masuk proses pengerjaan sampai yang di bagian step depan. Karena tadi di bagian headnya masih ada beberapa yang direvisi. Jadi nanti kalau misalnya ada lanjut lagi bakal gua videoin lagi. Nah, let's go. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk sampai bagian step depannya sudah selesai. Jadi ini sudah bisa masuk ke proses finishing untuk kelas motornya. Nanti kita tinggal terusin untuk yang sambungan dari tengah ke dari sini nih ke 50. Jadi masih ada beberapa step lagi. Tetap ikutin videonya sampai selesai. Oke, dilanjut lagi. Tadi setelah udah ketemu tekukannya kayak gimana, terus udah ditandain juga. Tadi biar gak geser-geser kemana-mana, biar pas di las itu kita tahu patokannya kayak gimana. Terus masuk ke proses cantum. Nanti karena ini ada di bagian luar, ada di bagian sebelah sini, jadi bisa langsung masuk ke proses finishing lasingnya. Ini akan kita proses las dulu. Jadi kalau misalkan untuk proses full pembuatan leheran si Supra ini, karena bagian nyelip ya, untuk di bagian sininya kan nyelip tuh, terus habis di bagian sininya juga nyelip, bagian sebelah sininya juga nyelip ya. Jadi ini akan makan waktu lebih lama daripada Matic. Karena untuk di Supra sendiri sebenarnya agak repotnya di bagian sebelah sini. Ya, kita harus gimana caranya untuk motor standar dengan leheran yang masih standar juga, ngikutin ukuran spek standar, harus bisa masuk di sini. Ya, karena tadinya tuh adanya di sini. Posisinya tadinya ada di sini. Nah, itu udah rawan gasruk, sama tampilannya juga agak kurang. Jadi itu yang bikin prosesnya akan sedikit lebih lama, tapi tidak perlu khawatir kalau mau brother. Kalau untuk secara finishing, secara fitting juga nanti akan lebih bagus.
ya. Jadi akan walaupun bentukannya racing tapi tetap fittingnya bagus. Fittingnya juga akan tetap kayak standar. Oke, jadi jangan kemana-mana, ini masih nungguin proses lasnya sampai selesai. Jadi nanti bakal gue terusin lagi videonya. Let's go. Oke, kita lanjut lagi untuk tampilannya. Jadinya kayak gini cuy. Ya, lebih rapi daripada sebelumnya. Ini gue kasih spill lagi untuk leheran di depannya. Ini ukuran pakai 28, terus dan naik lagi jadi 44 sama ke 50. Ya, banyak yang berubah. Ini jadi lebih rapi, lebih fittingnya lebih enak dilihatnya. Di sininya juga lebih pasang, masih bisa ngerem, ya. Jadi kalau misalkan brother ada yang mau bikin kayak gini, bisa banget langsung datang aja ke workshop. Bisa search di Google Map bengkel knalpot Trackline atau WhatsApp aja sama admin, ya. Saat gue bilang ini motornya bisa dibawa balik, dan gue pamit undur diri dulu. Thanks buat yang udah nonton, goodbye.